Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ini sudah disiapkan. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan harian misalnya, itu ada istilah skor JK. Ini disingkat oleh tim teknis, jadi jam kerja ini. Jam kerjanya 100, nah evaluasi kinerjanya yang belum. Ini soal total skor nanti begini. Total skor itu adalah skor jam kerja dan evaluasi kinerja itu maksudnya itu skor untuk evaluasi kinerja itu. Jadi nanti ada sedikit perubahan nama. Evaluasi kualitatif 30%, jam kerja 70%, kemudian evaluasi kinerja itu totalnya. Jika satu pendamping tidak diisikan evaluasi kualitatifnya oleh satu jenjang di atasnya, maka otomatis evaluasi kualitatif itu 100. Jadi bukan 0 ini. Jadi ini tim teknis ini masih sedikit terbalik, ini gampang ini. Paling hari ini bisa selesai. Jika tidak ada yang mengisikan dari jenjang di atasnya, maka dia sama dengan 100. Tapi pihak yang tidak mengisi, misalnya kalau PD tidak mengisikan kepada PLD-nya gitu, maka PD yang akan dikurangi. Soal dikuranginya ini masih dibicarakan oleh Gus Halim, berapa pengurangannya, apakah justru di atasnya itu yang menjadi 0 atau dikurangi berapa. Jadi intinya sebetulnya adalah supaya selalu ada komunikasi antar jenjang di atasnya dengan satu jenjang di bawah. Apakah sulit? Tidak. Karena perbandingan antara PLD, pendamping lokal desa, dan PD di kecamatan itu 1:1, 1:2. Nasional ya, tentu saja di daerah bisa berbeda-beda. Perbandingan antara PD dengan tenaga ahli kabupaten itu 1:5. Jadi satu tenaga ahli kabupaten ketika sudah dibagi wilayah itu kira-kira akan menjadi supervisor atau sebetulnya mentor, kalau istilah Gus Halim lebih suka mentor bagi 5 PD di bawahnya. Jadi yang selalu mendukung layanan PD kepada kecamatan. Demikian juga dari provinsi ke TA kabupaten, mentoring ke TA kabupaten itu juga tidak banyak, bahkan cuma sekitar 3 rata-rata nasionalnya. Kemudian dari nasional ke provinsi itu juga tidak banyak juga, cuma 1, 2 sampai 3. Jadi artinya argumen dari Gus Halim supaya mentoring itu jalan ya, itu dilakukan dengan cara membagi pendamping menurut wilayah kerja, sehingga yang dilakukan seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti ini, cuma nanti ada beberapa tambahan, tinggal satu hutangnya ini Gus Koco kepada Bu Devi Susanti soal foto itu supaya bisa ditambahkan, karena itu inti selanjutnya adalah ketika sudah bisa dicek satu tingkat di atasnya, kemudian sudah ada foto dan dibedakan antara laporan ke lapangan dan yang bukan, berarti sudah siap menurut Inspektorat Jenderal. Artinya sudah bisa digunakan juga oleh PPK untuk memastikan satu persatu pendamping itu siap untuk diberi honor. Kiranya sih gunanya seperti itu. Kemudian kita tahu evaluasi kinerja nanti di bulan November itu digunakan sebagai basis apakah akan dikontrak lagi tahun depan atau tidak gitu. Begitu evaluasi kinerjanya sudah A dan B, berarti sudah lolos, jadi tetap bisa bekerja bekerja penuh sampai bulan Desember karena sudah ada kepastian kontrak tahun depan. Seperti itu Gus Koco. Kemudian yang ini saya kira banyak temuan-temuan baru dari minggu lalu
yaitu ketika kita mulai membicarakan mengenai mengenai bagaimana community journalism termasuk di antara pendamping, dan kemudian bagaimana inovasi-inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi tapi juga berbagai inovasi sosial. Itu kemudian muncul banyak yang mengirim WA dan email gitu tentang yang sudah dilakukan di lapangan. Jadi bagus kita mengetahui di antara rekan-rekan kita ini yang lebih inovatif di antara kita, dan kita pasti akan bisa melakukan, karena pendampingan itu tidak sesuatu yang selesai gitu, tapi sesuatu yang selalu bergerak. Saat ini kita melihat inovasi, tapi lain waktu kita yang lebih inovatif. Seperti itu, biasa itu dalam pendampingan. Nah, ini Bung Gus Arfandi ini memang pada kabupaten yang relatif inovatif. Jadi sejak tahun lalu itu Bupati Kuburaya berkomunikasi dengan Gus Halim. Memang ini termasuk kabupaten yang inovatif, terutama dalam teknologi informasi. Dan yang menarik dari Gus Arfandi ini mendokumentasikan kursus-kursus, disebutnya sebagai kursus gitu, yang dilakukan di desa-desa. Nah, apa itu artinya kalau bukan seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa bahwa pendampingan itu pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas baik bagi pendamping maupun bagi masyarakat. Kalau di Kementerian Desa itu ada pusat untuk peningkatan kapasitas pendamping, dan satu lagi di sampingnya itu pusat untuk peningkatan atau pelatihan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi itu yang ingin ditekankan oleh Gus Halim. Kalau yang urusan administrasi, kemudian urusan honor dan sebagainya, itu istilah beliau biarlah itu diselesaikan Kementerian Desa. Tapi yang lebih penting lagi di lapangan adalah meningkatkan kapasitas baik bagi pendamping maupun masyarakat. Ini salah satu yang bisa kita pelajari nanti dari Gus Arfandi dan teman-temannya, karena kata beliau yang membuat RKTL, rencana kerja tindak lanjut, itu Gus Arfandi, tapi yang mengisi itu sebetulnya berbagai tenaga ahli infrastruktur ya yang ada di Kuburaya. Bahkan termasuk kalau saya cek ada juga yang sudah mulai pindah atau dipindahkan ke kabupaten lain gitu, tapi masih punya hubungan-hubungan intelektual dengan Kuburaya. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian.